Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, anak Betawi dari Kampung Gandaria Selatan. Sehari-hari memang saya hanya ngurusin kebudayaan Betawi pada umumnya. Dan saya lagi belajar tradisi lisan Betawi, termasuk juga jampe-jampe kayak. Nah, jampe-jampe, pengobatan, kemarin sudah kita bicara soal tadi siang, atau kemarin kita sudah berbicara soal bagaimana obat-obatan kita secara tradisional, karena memang itu semua sedang digalakan, terutama sesudah nongolnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya, tentang pemajuan kebudayaan. Ya, baik, ini sore, saudara-saudaraku, kita ngobrol santai aja ya. Ini ada setumpuk riwayat hidup dari orang-orang yang akan berbagi informasi sekarang, ya. Nanti ada Mas Ari Prasetyo, ada Bang Kiai Abdullah Wong, ada Profesor Bambang yang sudah kita tahu, kemudian juga ada abang kita yang bagaimana abang kita ini saban hari ngurusin hutan, ya, Bang Christopel Billy. Nah, beliau ini saban hari ngurusin hutan, karena hutan kita kalau nggak diurusin ternyata senantiasa dipretelin tuh, dimutilasi dikit, binatangnya kekayaannya semakin hari semakin habis, jadi kita menderita lah kehidupan kita. Baik, untuk memulain siapa duluan nih, Mas? Pak Kiai atau Pak Profesor atau penjaga hutan kita atau tuan rumah? yang punya hutan dulu, Pak Kiai. Nah, atau begini dah, kita minta Abang Prof Bambang untuk memulainya. Ini nggak usah saya perkenalkan ya, karena beliau memang orang dalam, orang FISIP yang terutama zaman COVID kemarin itu bagaimana beliau ini berjibaku memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita tentang tuan besar COVID itu. Silakan Abang Prof. Makasih moderator yang berbahagia, yang baik hati, memberikan pengenalan yang luar biasa, ramah, memberikan panggung buat kita ini ya, memberikan panggung buat kita ini. Jadi ya ini kan kita cerita sharing-sharing aja pengalaman pribadi yang namanya ya kita di kampus ini kan orang bilang kalau dosen itu ya pekerjaannya mengajar, mengajar. Ya saya bilang sejauh masih ada yang mau dengerin sih, gitu ya. Kalau jadi dosen itu sampai kapan sih katanya gitu kan? Ya saya bilang ini rambut udah putih. Jadi sejauh masih ada yang mau dengerin ya kita isi kelas gitu ya. Nah jadi begini ya, Bung Yahya ya, kan orang bilang pengabdian masyarakat nih ceritanya nih, pengabdian masyarakat. Kita nih di kampus katanya harus pengabdian masyarakat. Tapi sebenarnya kita tuh lagi berpikir ya, orang tuh mengabdi setelah kenyang, kan gitu ya. Istilahnya orang memberi itu setelah kenyang. Wah, ilmunya udah mapan nih, udah mumpuni, kita melakukan pengabdian masyarakat gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau di kampus itu kita berpikirnya harusnya lain, nggak begitu. Berarti ilmu udah berhenti dong. Udah mateng, udah penuh kita pengabdian. Gitu. Nah, kayaknya pandangan kayak begitu harus sudah berubah tuh. Jadi yang namanya ilmu nggak pernah penuh, nggak pernah lengkap, nggak pernah berhenti gitu. Nah, jadi saya memang selama 12 tahun terakhir ini ya menginisiatifkan suatu kelompok kerja, kelompok kerja yang namanya Papua Center. Jadi Papua Center itu ya center ya, pusat pengkajian untuk masalah-masalah Papua. Nah tapi singkat ceritanya sih buat teman-teman gini aja. Saya tuh bilangnya begini, ini karena senandung doa nih ya ceritanya kan. Jangan kita mengaku orang Indonesia kalau kita belum mengenal dan berbuat sesuatu untuk masalah saudara-saudara kita yang di ujung sana itu. Ujung sana itu artinya semakin ke timur, ya Bang Billy ya, semakin ke ujung.
makin ke timur, itu kita makin nggak tahu di sana ada apa. Iya. Gitu. Kayaknya pikir-pikir kita tuh ya orang Jakarta, Indonesia tuh berhentinya di Makassar doang. Di sebelah sana kita udah nggak tahu mau kejadian apa, kita udah nggak ngerti. Itu kesalahan kita tuh, kesalahan kita. Jadi kalau mau ditanya senandung doa, bertobatlah orang Indonesia. Mudah-mudahan kita didorong satu kesemangat, satu kesadaran ya, kesadaran bahwa kita itu adalah sebuah negara yang 6 jam aja naik pesawat belum. Kita kalau orang Singapura 5 menit udah negara lain ya. Habis dia. Udah habis ya. Ya. Kita yang naik kapal terbang dari Jakarta 6 jam, begitu lihat ke bawah, wah masih Indonesia juga gitu. Nah, jadi bersyukurlah kita jadi orang Indonesia yang harus merawat, mewarisi, dan mengenal, dan jangan berhenti-hentinya terlibat langsung dalam masalah-masalah walaupun pelik ya, pelik dan rumit. Nggak ada ilmu yang bisa menjawab semua persoalan di Indonesia ini ya. Bapak dan Ibu juga ngikutin deh pemberitaan di mana-mana soal kisruh, kerumitan, dan segala macam lah yang diketahui. Jadi semangatlah kita semua. Ya, itulah kurang lebih sebagai pembuka. Assalamualaikum. Ya, begini Bang Prof ya. Saya tuh kemarin masih yang disebut dengan wilayah administratif DKI Jakarta. Itu memang saya sengaja naik perahu dari Kali Adem menuju ke pulau terjauh, dan itu 8 jam. Yang disebut dengan daerah administratif Kabupaten Kepulauan Seribu. 8 jam menuju ke Pulau Sebira. Nikmat ya. Nikmat. Jadi kita mengira ya, Abang, itu ke sono itu apa ya, seolah-olah dunia apa gitu. Tapi ketika saya ke sana juga itu seolah-olah dunia apa, Bang Prof. Minum air asin. Mau kemana-mana harus dengan perahu atau dengan apa. Kalau kita dari Marina ke sana tuh 4,5 jam ya. Itu kan sama juga bolak-balik Jakarta Jogja berapa kali bolak-balik. Iya Bang ya. Itu problem kita juga kan, dan pengabdian kita harus memang kita memandang yang terjauh dan terluar itu seolah-olah apa gitu. Tapi yang paling dekat ternyata itu paling jauh juga dan paling luar juga Bang Prof. Itu kira-kira. Iya. Jadi ini kan soal wawasan ya. Iya. Pengetahuan itu kadang-kadang minus wawasan. Oh, iya. Jadi minus wawasan geografis, ya, orang bilang ya. Jadi wawasan geografis kita kurang kuat. Iya. Mata kuliah kita di kampus-kampus itu dari awal pengantarnya, itu pengantar subjek pengetahuan keilmuan, masing-masing fakultas keilmuannya. Makin sempit gitu pengetahuan itu. Padahal ilmu kita seharusnya mengajarkan siapa kita, di mana kita, dan apa yang kita miliki. Ya, nah itu nggak ada, kurang. Jadi kita dari semester awal nggak diperkenalkan siapa diri kita berada di mana, dan kita memiliki apa yang harus kita rawat ya, rawat ya. Ya yang kita rawat ya tentu ya, mau danaunya, sungainya, mau lautnya, mau rawanya, mau bukitnya, mau gunungnya, mau ya kalau bahasa kerennya keanekaragaman hayatinya ya, kurang lebih sih bahasa kampusnya. Ya mohon maaf nih orang-orang kampus. Oke, syukron, terima kasih Abang Prof. Bambang. Ini suluk oke, sutradara oke, nulis novel oke, terutama Mada itu sesuatu ya, karena dia terbalik. Iya. Ada. Dia terbalik. Kok terbalik begitu? Nah, Kiai Abdullah Wong silahkan berbagi pengalaman perihal bagaimana kita mengabdi di dunia sesungguhnya dan di dunia tidak sesungguhnya. Kan ada dunia yang tidak sesungguhnya, yang kerap kali Kiai gitu. Kalau di Betawi itu misalnya begini. Nenek unduk kaki unduk ada daging mengungsir udah kagak ada daging si kapes peslim pesurip puar hidup putih ya ora apa-apa
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah. Tafadhol, Ki. Ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Prof, para narasumber yang lain. Terima kasih moderator kita. Beliau novelis juga, yang novelnya itu lakon Betawi. Beliau sangat terkenal dalam relasi Betawi. Saya kan lama sama Bang Didin itu. Babe di Kali Pesanggerahan. Baik, ketika dikasih tema senandung doa sebagai katakanlah warisan budaya, saya tiba-tiba ingat sajaknya Khairil, betapa susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Ada sajak begitu ya. Saya kira sajak ini jujur sekali. Pertama, dia bilang begini, betapa susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Diksi mengingat kau, mengingat Tuhan, ini sebenarnya absurd. Karena kalau kita mengingat Tuhan, berarti Tuhan itu ada di masa lalu, lalu kita ikat. Sementara Tuhan tak terbatas, bahkan di luar, bahkan yang menciptakan ruang waktu, masa lalu, nanti, kelak dan sebagainya. Bagaimana kita akan mengingat Tuhan? Lebih jauh dari itu, sebenarnya kalau kita mau jujur juga, kita bertuhan atau menyembah Tuhan adalah, saya kira Profesor sudah sangat paham, satu konsep, satu pemikiran, satu gagasan yang kita buat begitu rupa menurut nafsu kita sendiri, sehingga sebenarnya kita tidak menyembah Tuhan, tetapi sedang menciptakan berhala-berhala baru yang kita buat sendiri. Makanya tidak heran orang yang kemudian merasa bahwa Tuhan saya itu demikian, agak sedikit berbeda dan bertentangan ketika bertemu orang lain yang cara memahami Tuhan dengan cara yang berbeda lagi. Berhala baru. Kalau dalam tradisi Al-Ikhlas, dalam Al-Quran itu disebut lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu bukan hanya dalam pengertian tidak dilahirkan, tapi tidak diproduksi. Artinya mestinya Tuhan itu lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, artinya tidak diproduksi oleh pikiran. Konsep, gagasan, itu pikiran. Gitu kan? Nah, maka sebenarnya doa bagi Ibn Arabi itu adalah peristiwa tajalli. Doa itu kita mungkin ya ada keintiman, ada pertemuan, tapi tidak ada sentuhan. Tetapi dia sebenarnya, Prof, menjadi modus the ether. Dia menjadi modus ada, modus kehadiran. Jadi ini yang saya mau antar dulu supaya ketika kita memahami bahwa doa itu sebenarnya peristiwa yang berlangsung sangat keseharian. Misalnya gini, sholat yang khusyuk itu bukan sholat yang sifatnya mengulang apa yang kita kenang. Gitu kan? Bahwa yang namanya spiritualitas itu bukan ketika saya masuk ke sebuah ruangan yang gelap, ada sound system begitu rupa, tata cahaya begitu rupa, lalu ada penghantar dari seorang motivator, lalu pesertanya menangis terseduh-seduh, lalu tiba-tiba menelpon saudara-saudaranya untuk minta maaf. Spiritualitas itu bukan ketika misalnya kita menengadah atau memanjatkan rapalan-rapalan doa yang sangat kita hafal, lalu kemudian kita merasakan nuansa tertentu, pada keesokan harinya kita tidak mengalami lagi. Karena itu semua pengalaman psikologis. Nah, pengalaman psikologis sangat di luar pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Nah, berbeda misalnya
eh, doa sebagai sebuah peristiwa kehadiran yang omnipresent gitu ya, yang berlangsung setiap waktu, tidak harus di atas altar, tidak harus di atas sajadah, tetapi bisa dalam hampir mungkin kita tidak merasakan kehadiran hembusan angin, tidak merasakan jatuhnya daun, tidak merasakan misalnya pori-pori keluar keringat. Itu kehadiran kekinian gitu. Dan yang namanya kehadiran yang kemudian mengekspresikan doa, kata Ibn Arabi itu kalau sama Henry Corbin itu, dari semua rangkaian doa cukup dengan terima kasih. Kalau terima kasih bagi saya itu sesuatu yang baru nggak? Ya nggak? Terima kasih itu kan hal yang hadir baru saja, kita dapat hembusan, thank you. Ada hujan, thank you. Tetapi kalau doa dalam konteks saya memohon sesuatu, pertama jelas yang diminta itu selain Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah dikonsepsikan begitu rupa dengan segala macam atributnya. Maka meskipun kita menyebutnya monoteis, kita sebenarnya adalah penyusun berhala-berhala baru. Nah, sampai di sini, misalnya, saya tertarik dengan tradisi lokal kita ketika menyadari atau memberikan warning kepada publik. Itu justru dengan kita sekarang menyebutnya mitos. Kenapa ada banyak hutan dengan nama hutan larangan? Ya. Gitu kan? Dulu cukup bilang begini, kalau masuk hutan, kamu keluar kalau nggak gila mati. Ya. Itu pohon ada penunggunya. Ya kan? Itu hutan ada mbah atau danyang siapa. Ternyata tidak perlu saat itu dengan memasang bahwa hutan lindung berdasarkan perpu atau undang-undang gitu kan. Hutan ini milik Kostrad gitu kan, nggak perlu kayak gitu. Tapi sudah menjadi bahasa publik bahwa orang kalau masuk hutan apalagi merusak akan berurusan dengan danyang-danyang. Ini tidak berurusan dengan artinya sebenarnya bukan berarti kita kembali kayak gitu, tapi kita punya hermeneutika untuk dihadirkan dalam konteks kekinian itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa lanjutkan, tapi sebelum pembicara yang lain, ada banyak sebenarnya prinsip-prinsip doa. Satu misalnya, dalam Al-Quran disebutkan, Ud'uni astajib lakum. Ya. Ud'uni, kau panggil aku, astajib aku jawab. Ya. Ketika kita bahas kata doa, sebenarnya itu terjadi dari sebuah dampak dialog, Prof. Ya. Dalam ilmu mantik, itu ada satu ungkapan yang namanya nida. Nida itu just call. Yeah. Ada yang namanya soal itu request. Yeah. Ada yang namanya amr itu order, perintah. Jadi peristiwa doa adalah dalam konteks itu yang paling purba, yang paling primordial adalah an-nida. Memanggil, just call, hanya memanggil Tuhan. Duh Gusti. Yeah. Ya Allah. Yeah. Gitu kan, atau thank you, matur nuwun. Misalnya malaikatnya datang, mau boleh minta apa? Enggak, cuman manggil. Itu seperti anak kecil, kalau kepada orang tua, mah, iya bagi duit dong, anak kecil. Tapi kalau udah dewasa, cuman pah, ada apa? Enggak, manggil aja, kangen. Kayak gitu misalnya. Itu yang, jadi kalau kita kepada Tuhan masih celamitan, anak-anak gitu itu, ya. Apalagi yang kita minta urusan ceng-ceremen ya, cincing marincing. Nah ketika prinsip itu, yang satu hanya memanggil, yang kedua itu adalah meminta, yang ketiga itu amar perintah. Kalau nida biasanya dari adna ilal adna atau a'la ilal a'la. Kalau soal adna ilal a'la dari bawah ke atas. Kalau amr dari atas ke bawah, a'la minal a'la ilal adna. Tapi yang menarik dalam redaksi Al-Quran itu kalimatnya direct speech. Ud'uni astajib lakum. You call me, answer. Jadi kau panggil aku jawab. Kalimatnya tidak, jika engkau panggil aku, maka aku jawab. Kalau maka itu ada jeda hurufnya. Tapi kalau kau panggil aku jawab. Sebagian ahli tafsir yang
berlatar belakang Sufi itu mengatakan ketika kita bisa memanggil namanya, sebenarnya itu adalah jawabannya. Sementara kita berasumsi bahwa doa itu meminta sesuatu, kalimatnya astajib, menjawab, bukan selalu diterjemahkan mengabulkan. Aku minta nanti Tuhan mengabulkan, padahal aku manggil Tuhan jawab. Ahli tafsir menyebutnya ketika kau memanggilku, itu jawabanku. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk memanggilnya. Yang kedua, ekspresi doa itu ada 3. Pertama, doa bil lisan. Doa dengan kata-kata. Allahumma begini, Allahumma begitu. Allahumma begini, supaya begitu. Nas'aluka gitu ya. Idah, wahai Tuhan berikanlah aku. Itu lisan. Yang kedua, dengan catatan, ini tadi ya, bahwa doa adalah peristiwa present the ether. Peristiwa peristiwa hadir. Peristiwa kehadiran. Yang sifatnya kekinian, seperti angin yang berhembus tadi. Kita batuk, alhamdulillah gitu ya. Kita apa? Ya, yang sifatnya itu nggak dibikin-bikin. Ekspresi yang kedua adalah bil afal, doa dengan aksi. Orang bekerja, mencangkul, beraktivitas, kuliah, itu sebenarnya sedang berdoa. Dia nggak perlu dengan komat kamit, dia sebenarnya sedang melakukan aktivitas doa. Dan ini lebih baik dari sekedar kata-kata. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, kata Rendra. Yang ketiga, ada doa namanya isyarah. Isyarah itu simbol. Contoh, kita mengenakan seatbelt. Itu doa. Kita mengenakan helm. Itu doa. Kita cek mobil. Itu doa. Kita menyayangi anak. Semua yang sifatnya isyarah. Kita menebar bunga. Kita pasang dupa. Kita pasang wewangian. Kok iya bisa? Iya, kita mengunci pintu. Kita memasang pagar. Itu doa-doa semuanya. Apa dasarnya? Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk, datang seorang sahabat, terima kasih. Ini kan tidak setiap hari ada. Ya kan? Bilang terima kasih kepada alam, hakikatnya bilang terima kasih kepada Tuhan. Begitu kita jawab isyarah dengan simbol-simbol tadi, Rasulullah bertanya kepada sahabat yang baru datang tadi, kamu tadi kesini naik apa? Naik kuda, wakila unta. Yang menyebut unta atau kuda. Yang jelas waktu itu belum ada Grab atau Gojek ya. Lalu Nabi bertanya, apakah sudah kau ikat? Apakah sudah kau ikat? Udah kau cancang gitu. Binatang yang kau naiki itu. Dengan enteng dia jawab, tawakal ya Nabi. Dikritik sama Nabi, kamu jangan sok-sok tawakal begitu. Ikat dulu itu tali binatang kamu itu, jangan sampai lepas. Itu berarti doa. Berarti doa dengan isyarah secara simbolik. Itu doa. Kenapa kita misalnya tanpa ungkapan apa-apa kepada anak-anak kita itu mengelus kepalanya. Ternyata belakangan baru penelitian ditemukan berdampak kepada gelombang otak dan dulu ya. Kita menepuk-nepuk, ternyata berdampak pada gelombang tertentu. Semua isyarat-isyarat itu ada di sekitar kita. Sayangnya seringkali orang ketika menebar bunga dianggapnya musyrik karena Rasulullah tidak melakukan itu. Padahal itu adalah simbol ekspresi bahwa itu ruangan wangi, karena Nabi suka doa, wangian, dan prinsip feminis. Itu ada di bab terakhir dalam Futuhat, dalam bab Muhammad. Dalam Fususul Hikam maksud saya, pada bab Muhammad, itu dijelaskan tentang 3 prinsip yang paling dicintai Nabi. Yang pertama adalah wewangian, yang kedua adalah prinsip feminin, prinsip keperempuanan, bukan suka perempuan, bukan. Yang ketiga adalah doa atau sholat, ketersambungan. Nah, kalau kita sudah lihat 3 ekspresi itu, maka sebenarnya kita tidak bisa lepas dari peristiwa doa.
Dan dengan lisan, dengan aksi nyata, dengan simbol-simbol. Begitu. Sementara itu dulu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kawan-kawan, nanti kalau ada yang tertarik ingin berdiskusi, silahkan ngacung aja. Dan nggak sia-sia kalau Anda ngacung itu nanti ada panitia kasih door prize atau goodie bag atau apa ya gitu ya. Dan pertanyaan terbaik nanti akan ada dikasih lempengan emas. Kita berharap lempengan emas itu 24 karat yang kira-kira istinya bangsa 25 gram ya. Cukup ya? Cukup ya? Saya terima. Saya terima. Jadi yang diceritakan tadi misalnya itu saudara-saudara bisa baca dalam buku yang ditulis oleh Kiai Abdullah Wong ini Jimat NU ya. Salah satunya di situ ya. Jadi silakan baca itu dan kalau ada yang punya bisa minta tanda tangan nih sama penulisnya langsung di sini. Jimat NU itu jadi salah satu simbol itu Prof ya. Misalnya kalau dalam masyarakat Betawi itu ada serah-serahan roti buaya. Roti buaya itu sebetulnya dia menunggu sesuatu sumber kehidupan yang orang Betawi bilang entuk. Si entuk itu mata air. Ente jangan perlakukan macam-macam kalau bahasa lisannya tuh ya. Doa pertama ini. Jangan macam-macam ya sama entuk ya. Karena dia sumber kehidupan yang harus dipelihara terus-menerus. Sebagaimana kita melihara setu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan bagaimana sih setu berkomunikasi dengan pohon-pohon yang ada di sekitarnya? Bagaimana kemudian daun yang gugur itu juga memberikan manfaat kepada setu yang ada di sekitar itu? Nah, oleh karena itu kita dengerin bagaimana Abang Chris Billy menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Tafadhol Bang, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih. Ini saya panggil apa aja ya? Jauh di atas saya ini, termasuk juga termasuk Bapak Profesor Bapak Prof Bambang. Bapak, saya merasa ini saya grogi sebenarnya. Yang paling muda di antara yang paling senior ini. Dan saya baru pertama di depan duduk sama orang tua. Terus tiba-tiba duduk meminta saya menyampaikan buah pikir tentang tradisi budaya ya terkait alam ya tadi ya, hutan dan alam. Ya menarik. Saya pribadi saya mohon maaf saya sedikit bercerita terus alur cerita ini nanti saya bagaimana sampai sejauh ini terkait hutan dan alam. Saya itu lulusan Institut Yogyakarta Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Hasil Hutan. Kuliah saya di sana tahun 2000. Terus setelah itu lulus saya tes di Pemda jadi polisi hutan. Kalau di Jawa itu biasanya dibilang Jogowono, penjaga hutan. Tapi kalau polisi hutan itu dikasih pistol nggak? Ya betul, dikasih. Pistol atau panah atau tombak? Dikasih senjata hijau itu ya. Oh, lainnya Tarzan. Iya. Akhirnya saya ketika mengabdi di Pemda, seiring perjalanan ternyata beban menjaga hutan terkait misalkan segala makhluk hidup yang ada di hutan, baik pohon dan segala hal yang ada di dalamnya cukup memberi dampak yang begitu kuat terhadap kehidupan kita. Penting ini. Akhirnya dengan program-program yang ada di dinas saya, ya saya merasa tidak cukup untuk menjaga hutan toh juga tetap hancur, rusak. Gawat ya? Iya, gawat. Dari antara di NTT itu kami polisi hutan cukup banyak. Orang di dinas kehutanan banyak, tetapi yang berjiwa rimbawan sangat sedikit. Oh, gitu. Jadi ada kerisauan saya terhadap kerusakan hutan dan alam di sana. Nah, kerusakan hutan dan alam di sana itu sebenarnya pengaruh dari perbuatan-perbuatan manusia kita sendiri. Jadi ketika itu saya mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini, saya bilang ini iman manusia, doa. Saya sepakat tadi yang disampaikan Bapak, doa. Segala perbuatan isyarat doa. Ketika saya bermimpi suatu hari nanti saya bisa bagaimana meminimalisir kerusakan hutan, kata-kata ini doa. Dan akhirnya setidaknya walaupun tidak sepenuhnya saya sudah di sini hari ini, sore ini. Ada doa. Ada teman-teman, ada orang tua yang berbicara tentang perlindungan hutan. Nah,
seiring perjalanan saya juga kadang-kadang dikucilkan ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita berbicara tentang perlindungan hak hidup orang lain banyak melalui hutan dan alam, kita juga kadang terkucil. Iya. Saya merasa sendiri, itulah tadi yang saya bilang, ketika kita menjadi terang dari yang gelap, kita satu saja yang terang ini. Wah, ada 1000, ternyata cuma 1, terkucil juga. Gitu. Akhirnya saya suatu hari nanti saya yakin bahwa ada istilah sastra. Saya dulu tuh awalnya bagaimana berpikir, saya tidak tahu mungkin jalan Tuhan, saya bisa bertemu, saya tidak bertemu yang namanya Bapak Umbulandu Peranggi ya, mohon izin ya, Bapak Umbulandu Peranggi dari tempat saya. Beliau sastrawan besar tapi tidak pulang kampung, tidak pernah bertemu, orangnya misterius katanya. Ya, itu beliau menitipkan salam kepada saya, tolong sampaikan kepada Chris, kirimkanlah karya anak-anakku kepadaku, bentuklah komunitas kecil sastra dan puisikanlah Sumba, katanya. Wah, saya orang kehutanan lari ke puisi, gimana caranya? Ternyata ada satu proses spiritual, bahwa doa-doa itu melalui sastra dan kebudayaan. Puisi adalah doa. Ya, kata-kata puisi adalah doa. Wah, tidak mungkin saya bilang begitu. Tidak pernah membuat puisi, Pak. Akhirnya saya ada mertua saya, suatu tokoh budaya di Sumba Timur, punya sanggar. Waktu itu mertua saya ini, mohon izin, meninggal. Kami anak mantu dikasih jatah untuk memikul petinya. Saya lihat di tulisan banner kecil itu, jangan biarkan anak-anak kita tercabut dari akar budayanya, katanya. Makanya saya semakin kesini, wah ini kalau kita bicara sastra, bicara puisi, bicara kata-kata. Berarti kata-kata punya kekuatan spiritual buat saya, sangat berpengaruh. Doa Umbulandu gitu. Akhirnya makin kesini saya coba terus membentuk komunitas-komunitas sastra dengan, ya saya kalau di Jakarta sama teman-teman muda itu penyair alam begitu. Tetapi saya tidak tahu juga, saya bertemu sama orang tua saya, boleh saya katakan mentor guru saya, Bang Asri Salnur. Ini menurut saya, beliau ini orang Riau. Saya orang NTT, bukan hubungan darah, tapi beliau memilih saya. Beliau mendidik saya melihat puisi-puisi tikus api, percakapan pohon dan sang penebang. Isinya ada konser, video, wah multimedianya. Nah, dari situ saya terbakar. Bahwa sebenarnya untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, suatu doa kepada orang lain, doa untuk banyak orang tentang hutan dan alam, puisi. Saya memilih puisi. Dan akhirnya puisi yang membawa saya sejauh ini, saya bertemu dengan orang-orang hebat. Dan orang-orang hebat semuanya itu Green Network, UI, dengan beberapa senior di staf pengajar di UI, dan hari ini bersama bapak-bapak senior, saya suatu kepuasan batin tersendiri dalam hidup bahwa perjalanan ini cukup panjang. Itu semua karena saya katakan orang-orang hebat ini adalah cahaya. Maka orang-orang yang mempertemukan saya dengan orang-orang hebat seperti sampai sejauh ini, saya mengatakan cahaya yang menemukan cahaya, cahaya yang menciptakan cahaya. Cahaya bagi saya adalah ilahi. Doa. Mungkin sebagai pengantar, nanti lebih dalam lagi. Ya. Yang ingat berapa bait gitu lah, yang ingat. Saya kebetulan waktu itu Bang Asri Sal pernah mengejut saya dengan puisi satu malam sampai pagi waktu tahun 2016, waktu itu di rumah seni beliau. Ya satu bait saja ya. Puisi itu pertama kali saya menulis. Puisi itu saya beri judul Bahasa Sang Alam. Ya. Bahasaku adalah bahasamu. Bahasamu tidak tertulis. Bahasamu tertulis namun bahasaku tidak tertulis. Bahasamu tertulis namun aku berusaha untuk mengerti segala hal tentang bahasamu. Ya. Bait penutupnya itu panjang puisinya, tapi bait penutupnya, beri aku 1000 pepohonan rindang, niscaya Sang Pencipta akan memberimu hidup dari satu kehidupan sesuai amal dan baktimu. Gitu. Ya, mungkin sedikit begitu saja, Abah. Bisa saya ke narasumber yang lain. Ya, terima kasih. Ya.
Oke, terima kasih Bang Kris Billy. Jadi memang semoga pembicaraan kita ini ya, Kiai ya, pembicaraan kita ini sebetulnya doa. Dan doa itu memberikan apa tuh, mengantarkan sampai kepada kampung Abang Billy di Sumba mana tuh? Sumba Barat ya, Sumba Barat. Nah, jadi memang semoga aliran keinginan kita, cita-cita kita yang kita ucapkan adalah doa, harapan kita, dan yang kuasa jelas mendengarkan kata-kata kita, harapan kita itu kepada nantinya memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Pohon-pohon itu akan berdialog kepada anak-anak kita dimanapun berada. Kalau kita bayangkan kehidupan kita ini sebagaimana Ronggo Warsito gitu ya, menangi zaman edan, gitu kira-kira ya. Iwohoyo ing pambode. Jadi kalau Betawi nembang jadi rada kacau. Nah, mari kita dengarkan Mas Pras memberikan pengalamannya perihal bagaimana, terutama Mas Pras ini kan di FIB menjadi apa Mas, kepala apa ya di FIB itu? Kepala Pusat Penelitian dan Pendidikan Masyarakat dan Budaya BPKB FIB UI. Ya, di sini juga ada abang kita Bang Prof Agung Waluyo yang sebagai Direktur DPPM di UI. Barangkali nanti akan memberikan catatan-catatan juga ya Bang Prof ya. Menangi zaman edan. Jadi kira-kira kalau apakah kita memang, silahkan dengar. Kita dengarkan dari Mas Pras. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon izin Prof, Kiai, Bang. Ini saya juga minder karena paling muda sebetulnya. Saya berguru pada Kiai-Kiai semua Prof. Terima kasih sekali waktunya. Tadi saya meneruskan apa yang ditembangkan oleh abang saya, guru saya, Kiai Yahya, abang saya. Sebuah kitab yang terkenal yaitu Serat Kolotido ya, Serat Kolotido di situ. Dari judulnya pun sudah mengandung sebuah makna yang perlu dipikirkan. Serat Kolotido. Kolo waktu, tido dalam bahasa Jawa mungkin tido ragu-ragu. Waktu yang ragu-ragu. Apa yang ragu-ragu itu? Nah, mungkin itu yang harus kita maknai. Lalu ada kalimat menangi zaman edan gitu kan. Nah, bahwa kita akan sampai pada atau akan menikmati, mengalami yang namanya zaman edan. Nah, pertanyaannya adalah apakah saat ini kita sudah mengalami itu? Seringkali kita bisa menyatakan kadang-kadang iya, ternyata kok edan juga ya gitu. Edan juga ya. Apa misalnya di depan kita air melimpah, indah sekali. Tapi seringkali ternyata sampah bertebaran di mana-mana. Ini edan enggak? Tadi katanya apa? Sumber air Bang ya? Iya. Bayangkan kalau itu tidak ada air gitu kan, bagaimana? Beberapa kemarin ketika panas lama gitu kan, banyak yang sudah mata air sudah aduh. Kemarin teman saya pengeluaran banyak beli air galon untuk mandi. Di depan kita alhamdulillah ya Allah puji Tuhan melimpah, nyemplung nanti kita Bang. Nah, di situ mungkin pesan dari Ronggo Warsito ternyata berlaku sepanjang hayat. Menangi zaman edan dan kadang-kadang memang itu terjadi tadi. Contoh sederhana sekali. Orang dengan mudahnya membuang sampah. Nah, saya dapat bocoran dari panitia besok itu ada salah satu prosesi namanya sedekah bumi. Nanti mohon Kiai Wong lebih memberikan sebuah pemahaman apa itu sedekah bumi, sedekah bumi seperti apa. Besok setengah Bapak Ibu sekalian promosi 2:30 besok ada kirab budaya, kita akan berjalan keliling UI sambil berdoa, lalu diakhiri dengan prosesi sedekah bumi, ada pelepasan ikan, ada pelepasan burung. Nah, mungkin maksud panitia adalah yuk ini kita punya air loh kan, kita punya air, kita lihat dong gitu kan, kita lihat dong. Sambil kita berlari sore hari, kita menyadari oh ternyata ada air di samping kita. Nah, tujuannya seperti itu. Nanti mohon Kiai bisa, Kiai Uang bisa mengelaborasi lagi apa sih maksud dari sedekah bumi itu. Nah, khusus untuk yang saya sedikit pahami, kebetulan saya sekarang selain mendapat tugas sebagai kepala PPKB FIB UI juga sebagai staf pengajar di Prodi Jawa FIB UI. Nah, unik nih, nanti saya mohon validasi dan mohon penguatan doa Kiai. Hal yang sering saya alami pribadi,
keilmuan yang kami katakanlah kami ajarkan di kelas seperti itu seringkali langsung terbantahkan atau dibantah oleh, mohon maaf, mungkin pihak-pihak tertentu yang langsung memberikan sebuah dikotomi yang jelas, ini salah, ini benar. Oh. Jowo, misalnya contoh keris misalnya, wah itu musyrik. Menyan, itu musyrik. Padahal tadi disampaikan bahwa Tuhan mencintai wangi kan ya, kewangian. Iya. Tadi saya langsung kepikiran, kenapa ya menyan yang muncul pada waktu itu? Iya. Saya langsung kepikiran lah, kalau waktu itu yang sudah ada misalnya, maaf, apa ya, mungkin anak-anak teman-teman tahu nih, ada Hugo, ada parfumnya apa nih? Bulgari, atau saya suka itu Calvin Klein, itu agak-agak soft gitu. Iya. Pada waktu itu andai parfum itu sudah ada, pasti pakai itu. Iya. Tidak pakai dupa, tidak pakai kemenyan. Nah, saya bertanya tadi, kok sampai kemenyan langsung dikatakan syirik? Di mana syiriknya? Iya, iya. Nah, seringkali itu yang sering kami hadapi karena ritual-ritual yang kita pelajari sebagai sebuah keilmuan, kita pandang sebagai pendekatan semiotika, ada makna di balik itu, langsung dihantam dengan sesuatu katakan bahwa itu syirik. Iya. Saya sih mencoba memahaminya, oh mungkin itu karena tahapan perbedaan pendapatnya hanya di tataran syariat kan, mungkin kan ada, kalau tidak salah mohon dikoreksi, Iya. ada 4 makom kan, ada syariat, ada tarekat, ada makrifat, ada syariat, Hakikat. tarekat, hakikat, dan makrifat. Masih ada makrifat. Nah, mungkin ketika menyan dianggap sebagai syirik, itu baru di tahapan syariat. Iya. Dan sebagai dasar sebuah tingkatan syariat nomor bawah, kan ini sebuah yang paling rendah. Rendah dimaknai sebagai maaf kalau saya salah kata, mungkin paling bodoh sebetulnya. Mengapa kita berantem pada titik kebodohan? Masih ada saudara kita namanya tarekat, masih ada hakikat, masih ada makrifat. Iya. Nah, di situ saya seringkali, oh ntar dulu, jangan sampai kita mudah kejebak pada langsung memberikan judgement seperti itu. Iya. Bahwa sebuah pemahaman tidak salah dan benar, dan tidak ada secara dikotomi itu ada benar, ada salah, ada naik, ada turun. Bahkan pada sore hari ini saya tadi agak, ini kalau kita baca ini ada ikro apa ini baju, coba saudara-saudara, kita nggak janjinya kan, panitia tidak bikin setting tempat duduk, pola lantai gitu kan, Iya. putih, hitam, putih, sama sekali tidak ada ujian dress code dari panitia. Ini wow Tuhan. Itu di pohon Bali itu. Begitu ya, tentang ya, poleng Bang Bintulu gitu kalau dalam Dewa Ruci lah, nanti Kiai mohon diperjelas lagi. Artinya ini ada ayat-ayat yang yuk kita baca, ini ikro harus kita baca kan gitu. Cuma seringkali karena sudah udah biasa kebetulan pakai baju itu, kita jadi nggak aware gitu. Maka besok itu kami mengadakan acara sedekah bumi ke danau, tujuannya apa? Biar paling tak menengok lah, ini ada air kita loh, sederhana sekali. Kira-kira itu saja yang sebagai pemikiran kita bisa tambahkan. Saya mohon penguatan, katakanlah apa yang kami hadapi seperti tadi. Kira-kira demikian Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di Betawi itu ada yang dikenal dengan baritan, ya Bang. Kalau Bang Idin tuh sering melaksanakan baritan itu, jadi dia sedekah bumi. Sedekah bumi itu supaya ada ukuran-ukurannya, karena kita nggak bisa langsung menuju kepada yang maha kuasa langsung. Tapi ini diperlukan beberapa password kalau cara sekarang ya. Kalau kita Abang Billy mau dia buka, dia punya Instagram atau dia mau buka apa namanya itu emailnya, kalau dia lupa kepada password, maka orang Betawi bilang sampai lindung bebulu itu kagak bakalan bisa kebuka. Jadi password, maka dalam sedekah bumi di Betawi itu ada passwordnya bisa misalnya nanti ada bekakak ayam ya, ada nasi kuning, ada telur ayam, ada telur bebek, ada kopi pahit, ada kopi manis, ada buah-buahan, ada lisong, ada macam-macam. Itu sampai kepada menurut ukuran masyarakat bahwa itu lengkap, maka barulah dia sampai kepada yang maha kuasa. Yang dalam bentuk di dalam tradisi Betawi itu disebut dengan gigi balang. Dia mengambil perumpamaan dari segitiga, manusia, alam sekitarnya, dan yang maha kuasa. Jadi relasi mikro, makro, dan apa namanya meta kosmos. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bentuk-bentuk itu nggak cukup dengan barang-barangnya aja tuh, tetapi juga doa yang tadi kayak bilang uni astajib lakum. Tapi dulu itu sebagaimana Adam diajarkan semua bahasa ya kan kayak ya, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika. Jadi ketika dia diprotes,
saya nggak setuju nih Tuhan, ente mau bikin manusia yang kerjaannya bakal membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka diperlihatkanlah kekuasaan Tuhan. Semua bahasa termasuk si jampe-jampe tadi itu. Ingsun nang warwi saturun newar hana apa papak tulak papak sungsang. Di sini berhalanya, di sono berhayunya. Istan tampak rana. Jadi kira-kira begitu. Mari saudara-saudara, siapa yang mau ngacung? Ada goodie bag, ada lembaran emas. Silakan. Nah, ini siapa nih? Sebut engkau punya nama, sayangku. Engkau punya nama. Nanti dicatat sama si apa tadi yang tadi tukang catatnya tuh. Nanti kamu tanya yang cakep ya. Nanti kamu dapat 2 macam hadiah. Selamat sore Bapak-Bapak narasumber. Perkenalkan, nama saya Tasya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Sebelumnya Tasya ya? Iya Pak. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan Bapak-Bapak narasumber yang sangat baik dan menambah wawasan. Izin saya bertanya mengenai kekuatan doa apabila kita sebagai umat yang berbeda keyakinan dengan teman yang kita doakan, apakah kekuatan doa tersebut masih memiliki kekuatan sepenuhnya atau kekuatan tersebut sudah berkurang karena keyakinan kami yang berbeda? Dan yang kedua, saya ingin bertanya, yaitu mengingat sedang terjadinya konflik antara Israel dan Palestina, sebagai umat Kristiani, apakah saya turut ikut bersalah atas apa yang terjadi di Palestina? Mengingat Israel adalah negara yang suci untuk keyakinan saya. Walaupun saya berada di Indonesia, bagaimana penjelasan spiritualnya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Syukron kasih Ron Tasyaku tercinta. Kamu dikasih goodie bag langsung ya. Nanti akan diundi juga kalau pertanyaan kamu dianggap yang paling sempurna, bukan paling sempurna, yang paling baik di antara yang baik menurut Dewan Juri yang sudah ada di tempat-tempat tertentu. Di atas pohon juga dia menilai ke kamu, nanti kamu akan mendapat hadiah lagi. Silakan, baru 1 pertanyaan yang ini gurih. Saya nggak bisa ngejawab tuh Kiai, nanti Bang Prof sama Bang Kiai dan Bang Billy dan Mas Pras barangkali yang akan siapa lagi? Ada lagi? Ya, silakan Nona. Nona dari fakultas apa? Dari mana? Oh, no. Saya Silakan sebutkan nama, engkau punya nama ya. Selamat sore. Sore sayang. Iya. Terima kasih atas penjelasan Bapak-bapak sekalian. Saya merhatiin, saya sebenarnya lagi nunggu temen terus datang ke sini terus kayak kok rame gitu ya, bagus gitu. Jadi saya ngedengerin terus sampai akhir. Nama saya Yasmin. Terima kasih. Nama saya Yasmin dari Fakultas Ilmu Budaya. Tadi saya senang penjelasan Bapak nomor 2 yang tentang doa. Bapak nomor 2 bukan Bapak caleg kan? Oh, bukan. Bapak berbaju hitam yang soal doa. Ya, Bapak Abdullah Wong yang yang tadi ada yang memanggil, berdoa dan memerintah gitu ya, kayak kalau yang memanggil tuh saya tuh kadang-kadang suka inget yang tadi kan kalau Bapak kan menjelaskannya kayak manggil ke mamah gitu ya. Ternyata saya juga sering gitu, tapi ke pacar saya misalkan ternyata kalau misalkan ke Tuhan itu maksudnya bisa sedekat itu gitu. Saya juga baru oh iya ya benar juga ya gitu. Jadi kayak yes gitu tadi waktu saya dengar itu. Jadi saya terima kasih untuk penjelasan yang itu, nanti saya cerita ke pacar saya. Yang mau saya tanya, tadi kan sempat bicara soal kayak hutan larangan gitu, atau enggak misalkan tentang hubungan dengan alam. Kalau misalkan di kita gitu, atau enggak misalkan saya kan orang Sunda gitu kan, memang suka ada yang namanya konsep hutan larangan tuh memang ada gitu. Terus tadi juga Bapak moderator menyampaikan soal ada hutan larangan gitu. Nah, apakah itu adalah konsep yang memang umum ada di Nusantara seperti itu? Kalau misalkan di NTT ada juga nggak sih hutan larangan? Apakah namanya sama, beda, atau di tempat-tempat lain gitu yang ada di Nusantara? Terima kasih. Iya, terima kasih. Siapa tadi lupa saya namanya? Yasmin. Oke, thank you. Kamu dapat itu ya, udah ya, terima ya. Yang ikhlas sampaikan kepada kau punya mama, panggil mamamu dengan lembut. Jangan cuma kepada pacar kau panggil dengan lembut ya. Oke, satu lagi. Siapakah gerangan yang ingin ngacung? Masih adakah di pinggir pantai, di pinggir danau? Yang cowok belum. Siapakah yang ingin lagi? Ya, sementara kita menunggu, barangkali sedang berkontemplatif teman-teman untuk menanya. Silakan. Dari siapa dulu? Dari Pak Kiai.
Silakan Pak Kiai. Baik, Israel. kita review bersama aja, kita renungkan ya. Kalau pertanyaan pertama kan apa misalnya berkaitan dengan apa doa yang kepada lain agama gitu ya. Pertama gini. Ini sambil dialog ya. Kira-kira yang kita sembah, yang kita puja, yang kita puji itu terbatas atau tak terbatas? Tak terbatas dong. Kalau terbatas berarti dia bukan Tuhan. Makanya Tuhan dalam tradisi Islam misalnya disebut mutlak, absolut. Ya, dia menjadi penyebab kausa prima, penyebab dari segala realitas. Kalau Tuhan tak terbatas, jangan coba-coba kau batasi dengan apa dan siapapun. Kadang-kadang kita sendiri yang membatasinya. Itu pertama. Yang kedua, Anda pernah kenal Sir Antonio Lavoisier? Begini Kiai, batas membatasi itu ada contoh nggak kira-kira? Contoh Ya. bahwa Tuhan kalau nggak begini bukan Tuhan. Oh, iya. Maka kalau ada orang lain cara bertuhannya begini, salah. Iya. Berarti apa? Orang yang membatasi ini lebih punya otoritas lebih besar dari Tuhan. Iya. Iya nggak? Iya. Tadi Antonio Lavoisier terkenal sebagai, pernah dengar hukum kekekalan massa? Massa zat sebelum dan reaksi sama? Yang ditimbang itu dalam ilmu kimia itu? Pertanyaannya begini, kalau prinsip hukum kekekalan massa, kita apakah pernah merenung setiap kata-kata yang kita keluarkan, apakah dia menjadi sesuatu yang biasa saja di luar sana? Ketika kita memaki, mencaci dan sebagainya, ini suara ini jadi apa? Kenapa dalam peristiwa kehidupan yang tidak bisa kita tampik, tapi otonom sekali adalah kita melakukan, kita menghirup dan membuang. Ketika kita menghirup sehebat apapun, apakah kita bisa menahan udara itu selama-lamanya? 3 tahun misalnya, baru dikeluarkan? Kuat? Tidak mungkin. Ketika kita menghirup, kita tidak sanggup untuk menyimpan itu semuanya, tapi harus segera dihembuskan. Kenapa? Dinul Islam, din itu artinya sebenarnya bukan dalam konteks agama, tetapi dia bermakna dain, keberpinjaman. Bahwa seluruh makhluk Tuhan itu tidak punya apa-apa. Yang punya hanya Tuhan. Ketika dia menghirup, lalu dia tidak sanggup untuk menyimpannya, menjadi bukti bahwa dia tidak berhak memiliki udara. Maka dia keluarkan. Maka Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim pasti Malik Yaumiddin. Dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Malik. Prinsip keagamaan, maka dalam konsep kebertuhanan, setiap hamba kepada Tuhan, itu Tuhan dianggap sebagai yang memiliki segalanya. Ketika Tuhan memiliki segalanya, maka segala apapun yang diberikan sebenarnya dititipkan kepada kita. Sayangnya, kita klaim, kita akui sebagai milik aku. Milik saya, aku pintar, aku kuat, aku hebat, dan seterusnya. Maka dihadirkan para nabi untuk memberikan risalah, syariat, sebenarnya adalah satu treatment agar kita tidak melekat, apalagi memiliki dengan apa-apa yang Tuhan berikan itu. Kata-kata, bahasa, budaya, milik siapa? Yang dititipkan. Maka aku bisa berkata-kata dengan Rabbana Atina. Di sana orang bisa mengatakan, duh Gusti paringono ingsun. Di sebelah sana, ya Tuhan berikanlah kepada kami. Yang membedakan apa? Ini rasanya. Sementara jangankan roso, jangankan kata-kata, kekuatan untuk bisa mengatakan itu saja kita nggak punya. Kok tiba-tiba kita membatasinya bahwa hanya doa dengan diksi-diksi ini yang sampai kepada Tuhan. Apalagi
nanti berkaitan dengan sedekah yang tadi disampaikan, sedekah bumi, prinsipnya sama bernapas, Kang. Apa-apa yang kita terima otomatis harus diberikan. Bahasa Qur'annya namanya infak. Infak itu detach, melepaskan, menghabiskan. Kamu pikir atau kita pikir kita menghirup udara itu tidak ada peristiwa di luar apa? Tidak ada peristiwa fotosintesis apa? Kita berjalan begitu rupa tidak ada gravitasi apa? Semua peristiwa kosmologis adalah peristiwa spiritual. Apa salahnya saya mengembalikan itu semuanya? Gitu, apa-apa yang kita terima jangan dimiliki. Maka para santo, para wali, orang suci itu mengajarkan jangan kau miliki, kembalikan. Peristiwa melakukan kebenaran sidik. Lalu kemudian kata sidik berkembang menjadi kata sodako. Kata sodako menjadi bahasa Indonesia menjadi sedekah. Jadi kita mengembalikan, makanya orang-orang dulu itu berkaitan dengan mengembalikan dengan wewangian, mengembalikan dengan ayam, dengan apa gitu. Sebenarnya bukan sekedar wujud terima kasih, itu bukan milik kita. Dan yang akan menikmati juga bukan kita doang. Ya. Cara-cara kerja pembangunan kita, bangsa kita yang cenderung positivistik, ya, itu kadang menghancurkan. Tadi ada pertanyaan tentang larangan, ya. Kita merusak alam, Mbak. Daerah-daerah kita dulu tuh ada namanya hutan larangan, ada tempat yang pamali, betul. Ada daerah keramat. Saya temukan di Jawa ini, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, yang namanya keramat tuh banyak banget. Bukan cuma keramat Sentiong ya. Nama keramat tuh banyak banget. Karomah, keramat, dikeramatkan. Sakral, ada lemah duwur, ada tanah, ada bukit tinggi, ada siti hinggil. Itu beberapa diksi yang sama maknanya. Tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang tinggi. Kenapa? Tadi dia bilang, kalau kesadarannya bahwa Tuhan senantiasa hadir, maka seluruh peristiwa, seluruh kenyataan itu sakral. Jangankan untuk menebang pohon sembarangan, gitu ya. Untuk mengencingi, meludahi dan sebagainya, tidak berani. Karena begitu, bukti kesakralan oleh orang-orang tradisi kita, orang Pasundan, Wiwitan misalnya, akan bilang, yang bengkok jangan dilurusin, yang lurus jangan dibengkokin, yang pendek jangan dipanjangin, yang panjang jangan dipendekin. Biarkan semuanya mengalir apa adanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sedekah bumi, sedekah laut, sedekah sawah, sedekah air dan sebagainya adalah peristiwa kebenaran dari maknanya sedekah itu. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah ketika kita mengembalikan kembali apa-apa yang bukan milik kita. Seperti kita bernapas. Kau boleh makan sebanyak apapun, tapi kau pasti tidak akan sanggup menyimpannya. Kau harus membuangnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana engkau pernah dititipi seseorang, kau suatu saat harus rela melepaskannya. Ya. Dan lalu apa yang berlangsung ketika dititipin itu? Tidak ada lain kecuali blessing, kecuali cinta kasih, kecuali sayang kepada itu semuanya. Saya hanya mau kasih pesan satu aja. Selama ini kita terlalu banyak tujuan, terlalu banyak keinginan. Padahal bahkan dalam kehidupan spiritual kita cukup satu saja punya tujuan dalam hidup, Tuhan saja. Yang lain wasilah, sarana. Orang Islam kalau mengatakan sholat sebagai tujuan, keliru. Karena sholat adalah sarana untuk bertuhan. Bersedekah, sarana ke Tuhan. Berbuat baik, bersahabat, berkeluarga, saling menyayangi, itu bukan tujuannya. Kalau kau datang ke kampus jadi mahasiswa sebagai tujuanku adalah kuliah di UI. Keliru. Tuhan selalu. Siapa yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan, dia akan selamat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Tapi kalau kau punya tujuan selain dia, kau akan kecewa, merana sepanjang hidupmu. Terima kasih. Ya Bang Prof. Bambang, barangkali dari sisi kemanusiaan, mitologi, dan ritus-ritus, bagaimana Bang Bambang tanggapan terhadap dua pertanyaan yang tadi? Silakan. Spesifik ya. Jadi buat
adik Tasya ya. Buat Ya, adik Tasya sama Yasmin. Yasmin. Jadi titik tolak saya lebih ke hubungan masyarakat dalam kehidupan bernegara ya, bernegara. Jadi ada dimensi yang personal ya Tasya, religi, spiritualisme yang ada pada diri. Tapi sebenarnya ada juga dimensi-dimensi yang mempunyai keterkaitan di antara sesama makhluk hidup. Jadi saya teringat cerita ya bahwa ketika seorang itu melakukan kegiatan donor darah, ya Tasya pernah nggak donor darah? Belum ya? Seorang itu melakukan donasi, donor itu, dia tidak bertanya pada unit ya petugasnya, saya akan kepada siapa darah itu akan diberikan. Ya. Jadi sebenarnya kita itu milik kesatuan kolektif juga, yang tidak perlu kita beda-bedakan, kita tidak perlu terlalu sampai jauh mengkotak-kotakan akan perbedaan itu ya. Jadi kita harus, mungkin poinnya adalah bahwa kalau kita melihat politik regional, kekerasan di sekitar konflik-konflik wilayah dan apa yang tadi disebut ya Tasya ya, kawasan Timur Tengah, memang yang kita lihat adalah koalisi kepentingan ekonomi ya, yang bersinggungan dengan kepentingan politik. Tapi yang kita harus bangun adalah koalisi kemanusiaan, koalisi untuk bekerja sama menyelamatkan kehidupan manusia di bumi ini. Itu yang lebih tinggi lagi ya. Jadi ada yang hal-hal yang memang mempunyai nuansa panggilan personal, tapi juga ada panggilan yang kolektif. Ada panggilan yang spesifik, ada yang universal. Nah, nilai-nilai kemanusiaan itu yang harus dibangun koalisinya di antara kita. Jadi jangan, ya kalau saya bilang, terjebak pada dimensi polarisasi, dimensi partikularistik diri individu yang kemudian membeda-bedakan dan memisahkan diri kita ya. Jadi kembali lagi pada contoh menyediakan sebuah pengorbanan ya dari tubuh kita, darah yang kita berikan kepada kepentingan petugas penyelamatan, entah untuk ibu yang melahirkan, yang tengah menjalani cuci darah ya, yang tengah mengalami pengobatan kecelakaan. Saya kira itu yang harus dilatih, dan kita harus lari jauh dari kepentingan yang sifatnya personal spesifik, tetapi kepada hal yang universal dan kolektif. Itulah makna maslahat ya, saya kira kemaslahatan bersama, di mana kita punya tanggung jawab dan harus menjadi bagian yang menyelamatkan orang lain. Jadi itu yang saya pikir ya, yang harusnya ada ya. Kalau semua larut hanyut dalam kepentingan ekonomi dan politik sesaat yang sangat ini, maka kita akan jauh dari keselamatan bersama. Tema-tema yang lain ya, soal lingkungan hidup, soal ya pemerataan, keadilan, itu semua adalah agenda kolektif ya, Abah ya. Ya, saya kira itu buat Tasya. Kita bangun dan asah ya, kita asah kepedulian, kebersamaan, dan bekerja sama untuk kebaikan yang sifatnya kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Ya. Bang, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini saya mau ngomong apa lagi ya? Ini orang tua banyak-banyak ini. Oh iya. Hutan, bukan apa namanya tadi ya? Yasmin, dengan Mbak Yasmin. Itu tentang apa penamaannya, setiap daerah berbeda-beda terkait hutan larangan tadi gitu ya. Ya, kebetulan saya di lini kehutanan ya, di sisi itu basicnya. Sejauh ini kita
apa namanya, tentu kita Indonesia ini kaya dengan adat istiadat, budaya dan bahasa. Makanya kita dipersatukan dalam kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika itu. Termasuk bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kalau setiap daerah mempunyai nama-namanya masing-masing beda. Ya mungkin bahasa daerah di tempat saya itu kan kalau ada ya hutan besar, hutan larangan gitu bahasa daerahnya. Mungkin di Sunda di mana-mana ada bahasa. Tetapi tadi disatukan kalau dalam bahasa Indonesia menjadi hutan larangan. Jadi pasti akan ada bahasa-bahasanya masing-masing setiap hutan larangan itu. Pasti ada. Nah, memang tadi yang disampaikan oleh, saya tambahkan sedikit dari pertanyaan itu ya. Sama Bapak orang tua saya tadi, saya tertarik itu kata-kata sebenarnya kita tidak perlu dengan Undang-Undang Kehutanan nomor 41. Tidak perlu itu kalau menurut saya. Saya orang kehutanan tapi tidak perlu sebenarnya. Kalau kita mau menjaga hutan, kita kembali ke budaya kita. Kembali ke budaya kita sendiri saja. Para leluhur pendahulu kita sudah mengajarkan semuanya. Tadi sedekah bumi. Menarik saya dengar. Di tempat saya kami pernah melakukan ritual mengkeramatkan sumber mata air. Kami lepas ikan sidat di situ. Kami percaya ikan sidat secara tradisi sana percaya ikan sidat itu akan melindungi sumber mata air dan membuat mata air yang lebih besar, menjernihkan. Kami lepas. Ya, samalah tadi dengan bahasa di sisi bahasa yang lain ya, sedekah bumi. Di tempat saya namanya Paweri Matawe. Mengkeramatkan mata air. Sama. Kita lepas ikan sidat. Kita nanam pohon di sekitarnya. Kami sudah lakukan itu. Nah, alhamdulillah, bersyukur ketika kami melakukan, saya cuma posting-posting aja di YouTube. Dinonton sama teman-teman di Jakarta, di Jawa. Green Network menulis tentang kami, tentang Sekolah Wano. Kelompok belajar masyarakat yang anak-anak suku Tepi Rimba, kami belajar itu. Tanamkan jiwa-jiwa untuk membentuk mental dan karakter anak-anak untuk mencintai alam. Ini titipan. Kita sebagai manusia kita hanya menikmati, kita tidak boleh memiliki. Saya sepakat apa disampaikan orang tua saya tadi. Kalau kita memiliki, kita berebutan, berantem. Gitu. Ya, saya rasa mungkin iya. Saya rasa pasti ada namanya berbeda-beda. Di Sumatera hutan kawasan saya pernah di Kajang. Saya itu Mbak, saya 1 bulan tuh mengendap di Kajang. Ingin tahu itu. Nah, di sana itu kepala sukunya disebut Amatoa. Ini sedikit pengalaman ya Pak. Ingin tahu kebudayaan Sulawesi Bulukumba itu seperti apa. Katanya saya dengar itu kebudayaan mereka itu sangat menjaga hutannya begitu baik. Nah, saya datang dengan pakaian hitam-hitam. Wah, kamu sangat dihormati katanya. Terus saya sampai itu ada sidang, ada 24 menteri. Ada kesalahan di dalam masyarakat lagi sidang. Nah, saya datang stop sidangnya. Karena lihat saya pakai hitam-hitam, ada goloknya, wah lengkap. Terus saya ditanya, ini dari mana? Dari NTT. Terus saya kasih itu piring kayu, kasih kain warna hitam, saya serahkan. Silaturahmi, mohon izin kalau salah tapi budaya saya. Silaturahmi ada sedikit oleh-oleh dari Sumba, saya ingin belajar budaya Kajang. Wah, katanya kalau menteri datang dari Jakarta aja datang di sini belum pernah seperti kamu. Luar biasa kamu anak muda katanya. Kamu raja di tempatmu katanya. Saya bukan raja. Tapi dia menganggap saya seperti raja. Suatu penghormatan katanya. Nah, di situ saya tanya, apa yang kamu ingin belajar? Bagaimana tanah, air dan hutanmu di Kajang? Ketawa dia sama saya, hutanmu rusak kalau menanya saya. Kamu polisi hutan ya katanya. Saya kaget, kok tahu? Karena ilmu spiritual orang-orang budaya itu kuat ya, kuat. Ini nggak pakai undang-undang alam. Kok tahu dia saya polisi kehutanan? Tadi kalau kamu datangnya sebagai polisi kehutanan, tahu sih kamu katanya. Tapi tidak pakai bahasa Indonesia, ada translate saya yang translate. Ini. Saya diusir kalau datang sebagai polisi hutan, tapi kalau datang sebagai anak budaya, anak-anak kebudayaan, wah hormat ya. Kayak raja saya itu. Nah, di Kajang beda namanya. Hutan apa gitu. Tanah tua kok apalah gitu namanya. Macam-macam. Pasti ada itu. Ya. Ya mungkin itu saja Abah, orang tua saya. Ya, terima kasih. Mas Pras, silakan nambahkan. Terima kasih Bang. Mbak Tasya, mungkin tidak secara langsung menjawab kaitan dengan Israel, tapi ada hal yang mungkin saya bisa sedikit berbagi pengalaman saja, tapi ini sangat subjektif, belum tentu relate dengan apa yang Anda rasakan. Mbak,
terkait dengan tadi yang saya sampaikan bahwa tataran makom ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, saya mencoba belajar tentang hakikat itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan saya diberikan anugerah berkah, saya mendapatkan dipertemukan, saya menjadi adik angkat seorang biarawati Roma. Dia asli dari India yang ditugaskan oleh Vatikan Roma di Jakarta. Saya menjadi adik angkat beliau. Kebetulan KTP saya ada tulisannya Muslim, beliau Katolik. Tetapi secara persaudaraan kami sangat dekat, kami saling mendoakan. Gerardette Phillips, Miss Jera. Iya, oke. Sekarang tugasnya di Bandung, mulia Kiai. Saya kalau di rumah beliau, saya sholat di kamar beliau. Saya temukan sajadah, rosario, tasbih, Quran. Saya sholat di situ. Dan ketika saya sholat dulu, saya teringat sekali. Waktu itu terjadi pesawat yang menabrak WTC itu. Saya pas sholat di situ. Saya berdua hanya saling berpandang-pandangan. Pras, lihat berita itu. Kenapa itu terjadi? Kami menangis berdua berpelukan. Kenapa? Karena mungkin masalah syariat berbeda. Nah, artinya dari situ saya mencoba berbagi pengalaman bahwa ketika kita bicara masalah hakikat, kita saling mencintai. Tuhan tak terbatas kok, Tuhanmu Tuhanku. Artinya tadi, Tuhan bisa menjadi apa saja. Jadi ketika Tuhan dibatas-batasi seperti itu, menurut saya sebagai sebuah pengecilan Tuhan di situ. Artinya, yuk kita coba bermain di tataran hakikat, insya Allah dunia ini akan damai seperti itu. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan, dan saya merasakan kedamaian itu. Kami saling mendoakan, kami saling mencintai, apapun beda, karena beda negara, beda bahasa, beda budaya, beda agama, tapi kami mencintai Tuhan kami. Oke. Yang kedua untuk yang Mbak Yasmin tadi, terkait dengan tadi bahwa sampaikan Kiai bahwa Tuhan itu tak terbatas, terkait juga kebetulan saya belajar ilmu linguistik tentang ada salah satu istilahnya adalah bahwa kata ganti orang, kata ganti persona pronomina itu memang membedakan sebuah hubungan hak dan kewajiban. Dan seringkali kita mungkin salah ya dalam memberikan sebuah kata ganti persona pronomina itu. Misalnya ini kembali lagi kepada pribadi saya, ketika saya mencoba untuk berdialog dengan Tuhan, otomatis saya memerlukan kata ganti persona pronomina. Saya mau memakai kata kamu, Anda, atau Duh Gusti Pangeran Kulo, itu masing-masing menghasilkan sebuah relasi yang berbeda. Seperti Mbak memanggil Mama dengan Mbak memanggil Masnya, kata gantinya apa Mbak? Ke Mama ke Mama gitu ya. Kalau ke Yayang apa? Beb, Yayang Bebeb. Artinya di situ menghasilkan sebuah rasa yang berbeda kan Mbak? Memanggil ibu dan memanggil Yayang dengan kata ganti yang berbeda. Nah sama. Saya pernah kejebak kepada, mungkin ini pribadi saya mungkin salah, tapi ada perasaan spiritual yang ternyata ketika saya memosisikan dengan kata ganti persona pronomen yang jauh, Gusti Pangeran Kulo, jauh sekali, ternyata mohon maaf hilang Kiai. Tuhan nggak hadir, saya marah kepada Tuhan. Tuhan kemana engkau? Aku telah memintamu untuk datang. Jauh, karena apa? Kata ganti persona pronomennya mungkin saya salah. Lalu saya mencoba menegosiasi, loh Tuhan kan ada di bersama kamu, Pras. Ya udah nggak jauh-jauh lah. Pakai kata ganti kamu deket apa? Mohon maaf ini tidak promosi, tidak kampanye, tapi ini pribadi saya, spiritual saya. Kadang-kadang ketika saya lagi sok-sok dekat dengan Tuhan, maaf Tuhan, saya menggunakan kata ganti persona pronomina lu dan gue. Mohon maaf kalau saya salah Kiai. Tapi dengan itu dampaknya apa? Ya Allah, dekat sekali. Dekat sekali. Saya bisa memeluk dia, Tuhan saya butuh engkau Tuhan. Tapi ketika saya pakai kata ganti persona pronomina, Duh Gusti Pangeran, endi aku nggak menemukannya. Tapi ketika saya pakai lu dan gue, wow. Saya dimanapun, malam hari apapun, ketika saya sendiri pun, dengan adanya kata ganti itu saya menjadi punya teman di situ. Artinya saya belajar, ternyata kata ganti persona pronomen itu bisa menghasilkan sebuah reaksi makna yang berbeda. Kira-kira demikian. Mohon maaf Kiai. Ya saudara, saya sudah dikasih kode sama panitia. Nanti kita akan nonton sesuatu yang sangat menarik. Sudah siap rupanya. Tapi saya kepengen abangku, Bang Profesor Bambang, silakan 1 menit.
Apa pesan terakhir? Ya, kok pesan terakhir? Pesan terakhir. Mengingatkan. Ingat, jadi 1 menit jangan lama-lama. manusia diberikan kelengkapan inderawi. Hidung, mata, mengecap, mendengar. Nah, itulah sarana manusia yang diberikan Yang Maha Kuasa untuk mengenal, mengerti, memahami, dan merasakan ya keberadaan dari kita sendiri dan masyarakat, sehingga kelengkapan dari indrawi kita itulah andalan kita untuk mengembangkan pengetahuan ya, kalau dalam konteks kita ini di kampus ya, pengetahuan yang berbasis pada proses menjalankan seluruh kepekaan kita dari semua kelengkapan indera kita. Nah, itu yang saya kira yang membuat kita menjadi manusia yang utuh ya, yang utuh. Dan bersyukur karena kita memiliki segala sesuatu yang kemudian memungkinkan kita berbuat sebanyak-banyak mungkin ya kebaikan buat sesama. Demikian. Ya, terima kasih, Prof. Bang Kiai, silakan. Oke. Di senandung doa ini saya berpesan kita bisa melakukan doa setiap waktu. Hal yang paling minimum, yang paling minimal, tapi sangat menggelegar adalah husnuzon. Berpikir positif, berpikir baik. Teman-teman mungkin nonton Life is Beautiful, Yes. Pursuit of Heaven, Iya. Castaway. Banyak film-film yang menggambarkan bahwa hidup optimis Ya. itu menebarkan energi kebaikan. Ya. Kalau kau berdoa, sebenarnya kau sedang melakukan kebaikan. Seperti sedekah tadi. Kebaikan itu dimulai dari pikiran, di hati, sampai di aksi nyata. Kalau kau belum sampai atau kita belum saya melakukan kebaikan yang sifatnya aksi nyata, setidaknya kita jangan berpikir buruk kepada siapapun. Selalu berpikir positif kepada segala apapun. Segala apa yang Tuhan berikan, segala apa yang kita rasakan, positiflah terus. Karena itu seperti energi yang keluar. Dan energi yang keluar, timbal baliknya juga memberikan energi yang positif lagi untuk kita. Jangan coba-coba mencaci, memaki, bahkan kepada waktu. Bahkan kepada hal-hal apapun yang mungkin kita tidak suka. Tebarkan positif, dimulai dari hati. Itu Ya. saja. Thank you. Bang Bele. Ya, ketika senja mulai terbenam di barat, ufuk barat, ketika surau mulai berkumandang, ketika lonceng gereja mulai berdentang, dan alam suara burung dan lain mulai berkicau di sore hari, hendaklah kita berdoa. Dalam doa kita jangan merasa memiliki, tetapi menikmati. Ketika ada kata menikmati, tentu ada kata syukur. Dari pagi sampai sore hari kita bersyukur. Maka bersyukurlah dalam doa. Terima kasih. Mas Pras, silakan. Ya, terima kasih Bang. Tuhan Maha Besar, Tuhan tak terbatas, mengapa kita mesti mengkotak-kotakannya? Bahwa makom ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat, mengapa kita mesti berantem di tataran yang paling dasar, yaitu tarekat, syariat, bahwa itu adalah tataran yang paling dasar, adalah sesuatu yang menurut saya paling dangkal, mengapa kita mesti berantem di titik itu? Artinya, silahkan memanggil kata ganti apa untuk Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan adalah besar, Tuhan adalah milik kita bersama. Kira-kira demikian. Makasih. Amin. Ya, saudara-saudara, tepuk tangan buat saudara-saudara yang sudah rela hati. Kita berlima di sini, nggak ada apa-apanya kalau kita ngomong, nggak ada orang di depan kita. Ini orang stres apa ngapa ngomong turu-turu aja gitu kira. Hormat dan apresiasi cukup tinggi kepada engkau semuanya. Dan tapi juga kita kasih tepuk tangan kepada abang-abang kita yang ada di depan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Ya. Saudara, jadi keseimbangan itu adalah penting, sebagaimana kalau kita lihat di sini ada kesadaran pohon yang dia rela untuk kehidupan kawan-kawannya. Jadi kita bisa lihat itu, kenapa dia mati sendirian atau sengaja dimatikan, tapi kita nggak tahu. Tapi ini demi keseimbangan antara dua pohon ini, sehingga dua pohon ini sangat berarti bagi ketiadaan dia, dan ketiadaan dia sangat berarti bagi kedua pohon ini. Saudara-saudara, kupas kelapa jangan dibelah, kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata dan ucapan yang salah, mohon kiranya dimaafin dan diampunin kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.